Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan siswa-siswa yang saat ini alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas termasuk menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Maka dari itu mari kita ucapkan syukur dengan ucapan alhamdulillahi robbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, pada setiap momentum bulan Ramadan di Indonesia khususnya, kita temukan, kita melihat suatu budaya ataupun adat istiadat yang sudah mengakar, dan itu adalah sebuah tradisi yang perlu dipertahankan. Dikarenakan yang namanya pada bulan Ramadan itu banyak sekali orang-orang yang menginginkan supaya dirinya itu bisa berbagi dengan orang lain, atau yang biasa kita kenal dalam bahasa Al-Quran dengan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi yang saya maksud tradisi ataupun budaya itu adalah sering kita melihat takjil dimanapun itu berada. Takjil itu dibagikan dari seseorang ataupun dari komunitas tertentu kepada kaum muslimin dan juga muslimat yang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Tidak lain, yang namanya takjil itu adalah sebuah pemberian dari dermawan, dari orang yang mensodakohkan hartanya untuk orang lain. Karena yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, di mana pada bulan Ramadan juga Al-Quran itu diturunkan. Di mana pada bulan Ramadan itu juga amal-amal kita semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak heran kalau suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, an Anasin qila ya Rasulullah, diriwayatkan dari sahabat Anas, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus shadaqati afdal, sedekah yang bagaimana, ya, yang nilainya itu adalah yang paling afdol. Afdol itu artinya apa? Paling utama. Jadi sedekah apa yang nilainya itu paling afdol atau paling utama. Jadi suatu saat Rasulullah pernah ditanya demikian. Kemudian oleh Rasulullah dijawab dengan, yaitu dengan jawaban shadaqatun fi Ramadhan.
qala shadaqatun fi ramadhana. Rasulullah memberikan jawaban, jadi yang namanya sedekah yang nilainya lebih utama itu adalah sedekah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, ini menurut hadis dari Rasulullah. Kemudian pada hadis yang lain, beliau juga bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi dijelaskan dalam sebuah riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu adalah ajwadan nas. Ajwad itu artinya adalah orang yang paling dermawan. Jadi dermawan itu kan suka memberi. Itu adalah Rasulullah, sudah terkenal, sudah masyhur. Rasulullah itu sangat suka membantu orang lain. Tapi wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi beliau itu, artinya Rasulullah itu semakin kelihatan sangat dermawannya itu saat berada pada bulan Ramadan. Sehingga pada bulan-bulan selain Ramadan, Rasulullah itu tetap dermawan, tetapi lebih dermawan lagi itu ketika beliau sudah masuk di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain dikatakan juga, bahkan di 10 terakhir pada bulan Ramadan, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, itu Rasulullah sangat dermawan, jadi suka membantu dan sebagainya. Nah, dari hadis-hadis itu tadi kita mempunyai peluang, mempunyai kesempatan dan masih sehat semuanya ini, marilah kita gunakan momentum Ramadan ini dengan bersedekah dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Karena memang sangat mulia bersedekah pada bulan Ramadan ini. Kemudian anak-anakku yang saya banggakan dan juga kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saking yang namanya sedekah itu sangat banyak pahala yang kita dapat, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ibaratnya kita menanam satu padi, kemudian dari satu biji padi itu bisa tumbuh beberapa tangkai. Nah, dari beberapa tangkai yang ada, setiap satu tangkai nanti akan berbuah beberapa padi. Nah, ibaratnya sedekah kita itu seperti yang demikian tadi. Kita mungkin sedekah 5.000 ibaratnya. Kemudian nanti oleh Allah itu akan diberikan lebih dari 5.000 itu sebagai pahala kita semuanya yang sudah bersedekah. Nah, apalagi kita lakukan pada bulan Ramadan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan juga anak-anakku yang berbahagia, sebelum saya tutup, ada sebuah kisah menarik yang terjadi pada seorang ibu. Jadi ada sebuah kisah, seorang ibu ini diceritakan, ini ada di kitab I'anatut Thalibin juz 2. Ya, di situ diceritakan bahwasanya ada seorang ibu ini, dia adalah seorang istri yang ditinggal oleh suaminya merantau. Jadi seorang istri yang ditinggal suaminya merantau. Kemudian ibu dari Bani Israel ini hidup kesehariannya dengan ibu mertuanya. Sehingga keseharian seorang ibu ini aslinya sangat disayangi oleh ibu mertuanya. Nah, suatu saat entah ada masalah apa, akhirnya ibu mertuanya itu menjadi sangat benci dengan yang namanya anak menantu, ya, menantu perempuannya itu. Akhirnya ibu mertuanya menuliskan sebuah
Kalau istilah sekarang itu sama dengan itu, apa namanya, surat cerai. Jadi semacam surat cerai, tapi sebenarnya yang membuat itu adalah ibu mertuanya itu tadi, bukan dari suaminya yang merantau. Dan surat itu dimanipulasi, ya, dia dibohongi oleh ibu mertuanya sendiri, dan diberikanlah surat cerai abal-abal atau palsu itu tadi ke menantunya. Akhirnya menantunya kaget, dan seketika itu seorang ibu Bani Israel itu tadi mau tidak mau harus keluar dari rumah tersebut. Nah, ketika posisi mau keluar itu, ibu Bani Israel itu tadi adalah seorang ibu yang mempunyai dua anak dengan suaminya yang merantau itu tadi. Akhirnya keluar rumah, dan keluar rumah itu ketika dalam perjalanan ada seorang yang meminta-minta, orang miskin, dan ketika itu ibu Bani Israel itu hanya membawa yang namanya 2 roti. Dan 2 roti itu sebelum dikasihkan kepada orang yang meminta-minta itu tadi, ditanya dulu si miskin ini. Si miskin tadi ditanya dengan pertanyaan begini, apakah kamu tahu bahwasanya sang raja itu adalah seorang raja yang sangat tidak suka memberikan sedekah kepada miskin. Karena pada waktu itu raja yang memimpin adalah seorang raja yang sangat tidak senang terhadap orang yang memberi pemberian kepada orang miskin. Itu terkenal. Jika nanti ada orang yang melanggar, maka berhadapan dengan raja. Si miskin tadi menjawab, iya saya tahu. Akan tetapi jika engkau tidak memberikan aku roti yang kamu pegang itu, maka nanti aku yang akan kelaparan selamanya. Akhirnya sama si ibu Bani Israel itu 2 roti itu diberikan kepada sang peminta-minta tadi, ya, orang yang meminta-minta tadi. Kemudian setelah itu dipeseni si peminta tadi, ya sudah ini saya kasihkan ke kamu, tapi tolong nggak usah cerita ke siapa. Iya, kata si peminta-minta. Kemudian berlalulah ibu Bani Israel itu. Nah, setelah itu ternyata orang yang meminta-minta tadi ketika berjalan berpapasan atau bertemu dengan yang namanya penjaga ya, istilahnya orang dekat dari raja lah. Karena mungkin dari pakaian yang agak lusuh dari orang yang meminta itu, penjaga ini akhirnya bertanya, dari mana kamu mendapatkan 2 roti itu? Sedangkan si peminta itu menjawab dengan jujur, dari seorang wanita. Nah, setelah itu penjaga raja ini atau ajudannya ini mencari seorang wanita Bani Israel tadi, ibu Bani Israel. Akhirnya ketemu, kemudian diinterogasi dan seterusnya. Ternyata atas dasar kasihan, ya, atas dasar kasihan. Setelah itu dibawa menghadap raja, singkat cerita, dibawa menghadap raja ibu Bani Israel itu tadi. Akhirnya raja memutuskan untuk mengeksekusi potong tangan. Akhirnya ibu Bani Israel itu kedua tangannya dipotong. Setelah dipotong dengan luka di atas derita, berjalan menyusuri jalanan untuk menuju ke keluarga aslinya, ya. Di tengah jalan ternyata kehausan ceritanya itu. Akhirnya karena ibunya sudah nggak punya tangan, si ibu ini menyuruh kepada salah satu anaknya untuk mengambil air di sungai. Untuk apa? Untuk ya diminum, karena memang mereka kehausan. Belum apa-apa ternyata anak yang disuruh itu, anaknya sendiri tadi, terpeleset dan tenggelam. Setelah itu ibunya berteriak dan anak satunya diminta untuk segera menolong. Ternyata juga mengalami nasib yang sama. Jadi dua-duanya akhirnya tenggelam dan hilang. Setelah itu menangis sekeras-kerasnya
dan sendirian, ya, sendirian, tidak ada teman dan sebagainya, tidak ada orang yang dimintai tolong, tiba-tiba muncul seseorang di situ dengan memanggil, ya umat Allah, wahai hamba Allah. Akhirnya disuruh bercerita sama orang yang tiba-tiba muncul itu. Ternyata orang yang tiba-tiba muncul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu dari ibu yang sedang kesulitan, ibu Bani Israel tadi itu. Nah, setelah itu diceritakan semuanya. Ya, diceritakan semuanya, mulai ceraikan sama suami padahal tidak. Kemudian dia dihukum oleh raja dengan potong tangan. Kemudian kedua anaknya itu tenggelam dan belum ditemukan sampai sekarang. Akhirnya ditawari oleh orang yang tiba-tiba muncul tadi. Ibu sekarang mintanya apa kepada Allah? Akhirnya ibu itu menjawab, saya minta supaya anak saya kembali. Akhirnya sama orang itu dibantu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika itu juga akhirnya anaknya itu ditemukan dalam keadaan hidup. Dan pada waktu itu juga akhirnya yang namanya kedua tangannya itu kembali seperti semula. Jadi itulah hikmah dari yang namanya sodakoh. Kemudian si orang yang membantu berdoa itu, yang tiba-tiba muncul itu, memberikan pesan kepada ibu Bani Israel bahwasannya 2 roti itu dihadiahi atau diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditemukan anaknya dalam keadaan sehat. Kemudian kedua tanganmu yang sekarang kembali itu dikarenakan kamu diuji oleh Allah dalam keadaan sabar dan juga tabah. Bagaimana tidak harus sabar seperti yang tadi itu ceritanya, ya, mulai dari awal diusir dari rumah, kemudian sampai segitunya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan hadiah yang lebih, yaitu yang pertama, sebenarnya suamimu itu tidak menceraikanmu. Suamimu sekarang berada di rumah, maka segera temuilah suamimu. Kemudian kabar yang kedua, saat ini ibu mertuamu sudah meninggal. Yang jahat sama tadi itu sudah meninggal. Dan sekarang pergilah ke rumahmu, kembalilah ke keluargamu dalam keadaan aman. Nah, akhirnya pergi ke rumahnya dan hidup seperti sedia kala dengan keadaan yang lebih bahagia. Anak-anakku yang berbahagia, dari cerita tadi itu kita dapat mengambil hikmah dan teladan bahwasanya kita ketika sedekah, kita niati semuanya itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sedekah pada bulan Ramadan seperti ini, ya, bagaimanapun itu sangat dianjurkan semampu kita, ya. Sedekah itu semampu kita, jangan sampai memberatkan kepada orang yang memberi sedekah. Oke, demikian anak-anak materi pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat dan juga bisa barokah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan ucapan wallahu a'lam bishawab dan ucapan alhamdulillahi robbil alamin. Sekian, terima kasih. Semoga kita semuanya bisa sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitas di bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan lancar. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.